Hari Perempuan Internasional yang kerap diperingati setiap 8 Maret merupakan sebuah momentum untuk merayakan sekaligus merefleksikan kontribusi perempuan dalam membangun peradaban. Hari ini kita menyaksikan semakin banyak perempuan mengambil peran penting dalam berbagai sektor, dari ekonomi, pendidikan, hingga politik global. Namun perjalanan menuju kesetaraan masih panjang. Secara global, tingkat partisipasi perempuan dalam angkatan kerja masih sekitar 53%, jauh di bawah laki-laki yang mencapai sekitar 80%. Padahal berbagai penelitian menunjukkan bahwa jika hambatan terhadap partisipasi ekonomi perempuan dihapus, produk domestik bruto dunia bisa meningkat hingga 20%. Menurut laporan World Economic Forum, kesetaraan perempuan dalam partisipasi ekonomi global baru mencapai sekitar 61%, sementara dalam kepemimpinan politik hanya sekitar 22,9%. Meski begitu, sejarah menunjukkan bahwa perempuan mampu memimpin dengan kuat dan membawa perubahan besar dari pemerintahan hingga dunia bisnis dan diplomasi. Banyak di antara mereka juga tetap menjalankan peran penting dalam keluarga, baik sebagai ibu maupun pasangan. Ini menunjukkan bahwa kepemimpinan dan kehidupan keluarga bukanlah dua hal yang saling meniadakan. Insight with Desi Anwar kali ini masih seputar tema International Women's Day yang jatuh pada tanggal 8 Maret. Nah, ini merupakan menurut saya penting ya untuk kita diskusikan karena biasanya kalau ada konflik, kalau ada situasi perang dan juga di mana ada kemiskinan itu perempuan itu biasanya menjadi kaum paling rentan, menjadi korban. Nah, untuk International Women's Day kali ini temanya itu adalah Rights, Justice and Action. Jadi apa-apa saja yang harus kita lakukan secara proaktif, secara praktikal agar membantu perempuan dan juga anak-anak perempuan itu memiliki akses terhadap bukan saja tindakan yang membela mereka dari kekerasan, tapi akses terhadap justice. Bagaimana mengurangi diskriminasi dan juga memastikan kesetaraan gender ini menjadi salah satu fondasi dari hak-hak yang mereka miliki. Nah, untuk kali ini saya ingin mengajak seorang perempuan yang sudah tentu saja tidak asing lagi dan berkecimpung di kancah internasional, yaitu Retno Marsudi. Dulu tentu saja kita ingat sebagai Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Sekarang memiliki peran yang sangat penting, sangat unik. Diutus oleh Sekjen PBB sendiri menjadi Special Envoy atau utusan khusus untuk air. Air sebagai sumber kehidupan. Bu Retno, apa kabar? Apa kabar? Sehat, Mbak Desi? Sehat tentu saja, dan kita juga masih dalam suasana lebaran ini sekarang ya. Jadi bulan Maret ini bulan yang bukan saja International Women's Day, tapi kita di sini ada bulan Ramadan, ada juga Nyepi, suasana perdamaian itu harusnya kita kembangkan, tapi juga sekarang masih diliputi dan justru makin diliputi oleh konflik dan peperangan. Mungkin apa kira-kira, what's your thoughts, your ideas about the International Women's Day tahun ini? Pertama, walaupun agak telat, selamat merayakan Hari Perempuan Internasional. Dan pada saat kita bicara mengenai masalah perempuan, maka yang paling pop up pertama adalah kita mesti bicara mengenai masalah kesetaraannya. Apakah perempuan sudah memiliki kesetaraan akses yang sama dengan apa yang diperoleh oleh laki-laki. Nah, saya akan coba lihat dari dua perspektif. Satu dari perspektif gender gap-nya. Yang kedua nanti kita tentunya bicara mengenai water karena sekali lagi saat ini saya menjadi utusan khusus Sekjen PBB mengenai water. So, let me start dengan urusan perempuan. Jadi menarik sekali Mbak Desi kalau kita lihat hasil dari laporan World Economic Forum tahun 2025, so just last year, mengenai gender gap index. Di situ ada 4 elemen yang disoroti. Yang pertama adalah mengenai masalah pendidikan, yang kedua adalah kesehatan, yang ketiga adalah masalah
partisipasi di bidang ekonomi, yang keempat adalah mengenai masalah political empowerment. Jadi 4 itu yang diukur. Nah, pada saat kita melihat 2 yang pertama yaitu edukasi dan health, maka kita lihat bahwa angka gap-nya itu sudah semakin menyempit. Jadi misalnya untuk health itu sudah 96,2. 96 bagus Ya, dong. jadi udah hampir ketutup kan. Ini secara global kan? Secara global. Saya bicara dari perspektif global ya. Jadi 96,2 itu berarti kita tinggal punya sekitar 3,8% yang masih terbuka gap-nya. Sementara untuk edukasi, untuk pendidikan itu 95,1. Again menunjukkan bahwa gap-nya sudah semakin tertutup. Tetapi pada saat kita melihat economic participation, maka kita melihat angkanya itu baru 61%. Wow. Berarti 39% masih terbuka. Berarti gap-nya masih cukup lebar. Apalagi kalau kita bicara mengenai masalah political empowerment, itu baru 22,9%. Nah, berarti tugas kita adalah edukasi oke, health oke, bagaimana kita kemudian menaikkan upaya agar gap untuk ekonomik dan politik itu menjadi semakin kecil gap-nya. Nah, pada tataran nasional, saya banyak sekali diundang juga untuk bicara mengenai masalah women empowerment dan juga pada tataran global karena beberapa kali saya diundang di Doha untuk bicara mengenai masalah perempuan juga. Nah, sekarang pada saat kita bicara mengenai partisipasi perempuan, maka partisipasi itu tentunya penting ya, bagus, harus terus kita perkuat. Namun yang lebih penting lagi sekarang adalah mendorong agar perempuan itu mendapatkan kesetaraan pada level leadership. Jadi kita harus dorong agar pada saat kita melihat di tataran leadership, kita melihat terjadi kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Karena apa? Pada level itulah keputusan diambil. Pada saat perempuan absent di proses pengambilan keputusan, maka kita yakin bahwa keputusan yang diambil itu akan lebih baik kalau perempuan ikut di dalam proses pengambilan keputusan itu. Jadi intinya sebenarnya itu sih, kita coba dorong lebih banyak perempuan duduk atau masuk di dalam proses pengambilan keputusan. Karena kan kalau dihitung, pada saat orang dididik menjadi diplomat, secara individu ya, laki perempuan, ada biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk mendidik. Jadi kalau salah satu kemudian resign, negara kan juga dirugikan karena sudah berinvestasi di dalam pendidikannya. Ini menarik sekali karena kalau kita katanya ya, ini nggak tahu causation atau correlation. Katanya kenapa perang itu sering terjadi? Itu biasanya itu lebih banyak karena leadershipnya itu very male oriented. Katanya kalau ada perempuan yang menjadi pemimpin, mereka akan mencari cara-cara yang jauh lebih kolaboratif, jauh lebih compromising dan jauh lebih akomodatif begitu. Nah, saya lihat perempuan seperti Bu Retno ini salah satu contoh ya women in leadership. I think we need more women around the world karena memang terbukti bahwa dengan ada diversifikasi dari cara-cara gaya kepemimpinan itu pasti hasilnya kan juga akan mencerminkan yang seluruhnya lah gitu. Jadi tidak jomplang istilahnya. Saya tertarik mengenai economic tadi ya, yang tadi pendidikan sudah bagus, ada progres, kesehatan sudah bagus, tapi itu economic empowerment in it. Karena at the end of the day, money makes the world go round. Ya, tanpa akses terhadap financial freedom atau financial autonomy itu justru akan sangat mempengaruhi tatanan masyarakat. Apa kira-kira sumber ini secara global? Kenapa masih hanya 61% di mana kita sudah istilahnya the world has been, kita udah 21st century dengan segala macam teknologi, pendidikan yang tinggi, sudah sehat, sudah punya skills,
Kenapa Jadi secara ekonomi? ternyata kalau kita lihat setelah katakanlah perempuan itu selesai sekolah ya, sama-sama sekolah, selesai sekolah. Terus kemudian katakanlah perempuan tersebut menikah. Terus nanti punya anak dan sebagainya. Di titik-titik itulah banyak sekali perempuan yang merasa ada di persimpangan jalan. Aku berkeluarga atau aku berkarir. Pada saat mau punya anak, aku mau ngurus anakku atau aku berkarir. Jadi banyak sekali persimpangan jalan yang harus dilalui oleh perempuan setelah dia menyelesaikan sekolah. Nah, belum lagi secara budaya, dukungan dari keluarga, jadi macam-macam yang dihadapi oleh perempuan. Dan saya melihat sendiri banyak sekali perempuan yang dia sudah ada di middle level. Pada saat kita ingin dorong dia naik lagi, ada beberapa perempuan yang mengatakan, sudah Bu, saya sudah cukup. Jadi dari dirinya sendiri juga jadi banyak sekali faktornya gitu. Padahal kita tantangannya pasti banyak sih ya. Dari pengalaman saya pribadi, Mbak Desi, kalau ditanya apakah nggak berat ya waktu itu. Kalau sekarang sih saya udah lega ya karena anak-anak udah gede-gede, saya udah punya cucu. Tetapi pada saat di titik di mana anak-anak saya masih kecil dan sebagainya, ditanya apakah tantangannya besar? Iya besar. Tetapi saya memang dikaruniai banyak sekali kemudahan ya dari sisi support family, masyarakat di Indonesia kan sebenarnya juga cukup sportif terhadap partisipasi perempuan dan lain-lain. Jadi sekali lagi balik ke pertanyaan Mbak Desi, kenapa kok di ekonomi masih rendah? Nah itulah kita banyak sekali menghadapi persimpangan jalan. Nah di ekonomi sebenarnya kalau kita lihat di Indonesia misalnya UMKM mungkin 60% ya keterlibatan wanita di UMKM dan di sektor-sektor informal. Nah, banyak perempuan yang terlibat atau aktif di ekonomi informal. Tetapi kita juga harus lihat bahwa sektor informal ini kan sektor yang lumayan vulnerable. Saya selalu bicara dalam konteks perlindungan terhadap perempuan dan sebagainya. Sehingga yang ingin kita tingkatkan adalah partisipasi secara ekonomi di sektor formal dan juga terlebih adalah di level pengambilan keputusan. Nah, partisipasi perempuan dalam ekonomi itu akan sangat bisa memajukan. Ya, roda perekonomian akan membuat satu negara itu jauh lebih kaya lah istilahnya, bisa mengurangi kemiskinan. Saya lihat ini perempuan kan memang secara, kalau kita bicara kesetaraan gender, menurut saya kan kita berbeda secara fisik dan secara the way we work, biologically it's different ya. Kalau misalnya kita dihadapi oleh tadi pilihan itu mengurus rumah tangga, mengurus anak, atau pilihannya itu berkarir dan berkontribusi terhadap perekonomian. Saya lihat di negara-negara yang justru pilihan itu tidak hanya dibebani kepada perempuan, tapi ke sistem. Ya. Karena ya laki juga kan mereka they don't face the same choices, tapi kan mereka merasakan juga kan dampaknya. Bagaimana ini untuk membuat sistem di dunia kerja itu sendiri, apalagi di dunia formal ini, the adoption to make women friendly spaces sehingga biologis perempuan itu tidak menjadi hambatan atau kita dihukum lah istilahnya, dianggap ini sesuatu yang negatif, tapi justru diakui dan diakomodasi. Misalnya seperti di Skandinavia. Oh ya, dia angka memang kalau kita lihat cap yang paling sempit yang berarti semuanya hampir tertutup itu adalah di Skandinavia. Negara-negara di Eropa Utara mereka capaiannya lebih baik. Nah, memang sistem dan environment kerja harus mendukung peran perempuan. Saya ambil contoh kecil Mbak Desi. Di Kemlu, dulu itu
kalau diplomat perempuan menikah dengan diplomat laki-laki, maka mereka harus memutuskan siapa yang lanjut dan satu harus mundur. Yes. Tahun berapa itu? Pasti tekanannya lebih banyak untuk perempuan yang mundur. Sangat hampir nggak ada kayaknya ya, sepengetahuan saya ya, karena pada saat itu di awal-awal saya masuk Kemlu, saya melihat hampir semua yang memutuskan untuk mundur adalah perempuan. Nah, oleh karena itu dari waktu ke waktu, mulai dari zamannya Pak Hasan waktu itu, sedikit demi sedikit peraturan itu diubah. Sehingga sekarang kalau diplomat perempuan menikah dengan diplomat laki-laki, mereka tidak harus mundur salah satu. Mereka boleh dua-duanya terus melanjutkan karir dan kedinasan mencoba mencarikan pos yang agak berdekatan. Misalnya dekat kayak di Den Haag sama Brussel, kemudian Paris sama Marseille, New York sama Washington, dan tempat-tempat lain. Jadi memang ada affirmative policy yang mendukung itu. Karena kan kalau dihitung, pada saat orang dididik menjadi diplomat secara individu ya, laki perempuan, ada biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk mendidik. Jadi kalau salah satu kemudian resign, negara kan juga dirugikan karena sudah berinvestasi di dalam pendidikannya. Nah, itu salah satu contoh. Nah, contoh yang lain, biasanya perempuan yang muda baru punya anak, banyak sekali yang kemudian mundur karena bagaimana anak saya dan sebagainya. Maka tugas dari lembaga dalam hal ini Kemlu adalah menciptakan atau membuat waktu itu sih aku bikin kayak nursery, kayak apa sih, daycare. Jadi di situ ditungguin para ahli, anak-anak bayi, anak-anak kecil bisa dibawa ke situ, ibunya yang memberikan ASI tetap bisa memberikan ASI, dan ada rasa nyaman dan aman untuk ibu. Dan kalau ada rasa aman dan nyaman, maka kinerjanya dia adalah lebih baik, gitu loh. Jadi hal-hal kecil itu memang harus dipikirkan dan mau tidak mau harus diinjek di dalam sistem, harus diinjek kepada environment. Karena kalau enggak, sekali lagi, ada kebutuhan yang berbeda dari laki-laki dan perempuan. Misalnya pada saat perempuan punya anak harus memberikan ASI dan sebagainya, kan kebutuhannya beda. Tetapi kalau kemudian dihitung, kan kebutuhan yang harus dipenuhi itu akhirnya akan lari kepada masa depan bangsa. Anak yang memiliki, yang diberikan ASI yang lebih panjang, dia akan lebih tumbuh menjadi anak yang lebih sehat. Jadi kira-kira begitu. Dan sebenarnya kalau konsep keluarga yang harus ditanamkan dari awal adalah share responsibility. Jadi teamwork dalam keluarga. Jadi enggak lo ini bagian gua dan sebagainya. Dan bahkan di dalam dalam perundingan angka dari PBB mengatakan, terutama perundingan untuk perdamaian akan lebih langgeng apabila di dalam negosiasi perjanjian itu perempuan dilibatkan. Nah, satu lagi yang menarik ini, women's political participation. Nah, kita ingatkan sejak reformasi dan lain sebagainya, kita harusnya minimal 30% itu dipegang posisinya itu oleh perempuan. Tapi secara global ini hanya 22%. Ini apa sih yang terjadi? Ini sepertinya ada kemunduran atau mungkin ranah politik itu sendiri tidak sesuai dengan tadi karakter perempuan yang mungkin karena sangat seperti kita ketahui politics is cruel. it's a hard environment gitu, dan mungkin juga masih it's a tough dilihat competition politik gitu. Mungkin masih dilihat juga sebagai male dominated, profesi yang male dominated ya. Sebenarnya kalau dilihat dari secara average dunia, kalau dilihat dari sisi anggota parlemen jauh lebih baik angkanya daripada misalnya dilihat dari berapa sih leaders pada tingkat yang paling top, presiden atau perdana menteri yang perempuan,
berapa sih menteri luar negeri perempuan, jumlahnya menjadi lebih sedikit. Karena sekali lagi, apalagi when it comes to masalah luar negeri, politik luar negeri, maka bidang ini sih masih banyak dilihat sebagai male dominated. Sekarang apalagi beyond masalah politik, ada pendidikan-pendidikan yang kita perlu tingkatkan sekali. Jumlah perempuan adalah di STEM. STEM itu kan semua masa depan ekonomi akan tergantung pada pendidikan kita, seberapa besar kita menguasai STEM ini. Nah, kalau kita lihat STEM ini juga angka perempuan yang mendalami studi itu juga masih sedikit. Oleh karena itu yang saya apresiasi adalah sekarang kebijakan LPDP dari Bapak Presiden memfokuskan pada STEM, which is I think this is a good initiative sih. Ya, penting. Apalagi science, technology itu merupakan itu bukan masa depan saja, masa sekarang saja sudah sangat tergantung ya kita kepada teknologi. Sorry, balik ke politik karena sekali lagi kalau kita tidak ada di level itu, tidak ikut di dalam political decision, yaitu keputusan-keputusan yang diambil, saya yakin tidak akan dapat menampung kepentingan perempuan secara lebih baik. Dan bahkan di dalam dalam perundingan-perundingan, angka dari PBB mengatakan terutama perundingan untuk perdamaian akan lebih langgeng apabila di dalam negosiasi perjanjian itu perempuan dilibatkan. Jadi semuanya sudah ada datanya yang menunjukkan bahwa akan lebih baik kalau perempuan ikut di dalamnya. Nah, ini menarik khususnya di ranah Kementerian Luar Negeri ya, karena kuncinya kan diplomasi. Dan biasanya kan kalau diplomasi itu ya istilahnya communication skills, negotiation skill, compromise ini biasanya merupakan sesuatu yang perempuan memiliki skill yang sangat bagus untuk itu. Saya ingat ngomong mengenai Pak Hasan Wirayuda waktu beliau menjadi menteri. Katanya kalau dilihat dari lulusan yang diterima gitu, itu justru katanya the best graduates untuk masuk forum itu rata-rata itu perempuan gitu, betul. Female student. Jadi kualitasnya itu. Jadi memang perempuan itu harusnya kan lebih banyak ya di ranah diplomasi, ranah negosiasi, ranah compromise ya. Tapi kenapa ya secara apalagi sekarang ini dengan eskalasi dan suhu memanas yang ada di dunia ini, konflik di mana-mana. Jadi seolah-olah ada kemunduran ya dari dalam kita diplomasi. Kalau kita melihat kembali lagi ke pertanyaan awal, jumlah perempuan di dalam diplomasi di Indonesia ya, yang diplomat Indonesia ya. Pada saat saya masuk Kemlu, kita tuh minoritas banget memang. 10% lah rata-rata. Angkatan saya juga 10%. Tetapi kalau kita lihat pada titik sekarang, maka angkanya itu sudah hampir 50-50. Kadang-kadang 49-51. Pernah perempuannya 51, laki-lakinya 49%, dan seterusnya. Jadi rata-rata average adalah 50%. Dan kalau dilihat dari, kan kita dididik diplomat, kalau saya dulu 1 tahun setelah itu graduation, memang terlihat bahwa perempuan kita biasanya rankingnya ada yang pakai 10 besar, ada yang pakai 3 besar, biasanya perempuan di situ. Kalau 10 besar mendominasi. Dan di perundingan, kadang-kadang kita melihat perundingan itu sendiri sebenarnya adalah male dominated, which is kalau kita lihat dari partisipasinya iya. Dan perundingan itu kan kuat-kuatan ya, kuat-kuatan dalam artian kita harus kuat ditekan, pressure pasti ada, kita harus teliti sekali, nitty-gritty. Buat seorang diplomat itu titik dan koma pun matters. Dan para diplomat itu dididik untuk membaca bukan saja yang tersurat, tetapi yang tersirat itu apa. Dan setiap kata itu memiliki makna yang berbeda. Nah, disitulah sebenarnya by nature perempuan lebih unggul. Detail, dan ternyata dalam perundingan, pengalaman saya pribadi ya,
kita lebih tough dan endurance kita lebih panjang dari laki-laki. Pada saat laki-laki udahlah bungkus aja deh. Saya bilang no, nggak bisa dibungkus karena ini belum fully represent our national interest. Jalanin terus dulu. Saya selalu ingat apa yang terjadi di G20 kan. Tidak ada satupun orang yang pada saat itu mempredik bahwa G20 akan berjalan karena perundingannya sangat sulit, tekanannya sangat besar. Alhamdulillah at the end kita bisa melampaui itu semua. Dan itu perundingan udah macet nggak tahu berapa puluh kali ya. Dan kita berhasil hidupkan lagi. Ayo macet, oke macet, kita take break. Setelah itu kita mulai lagi. Dan disitulah perempuan memberikan kontribusi. Iya. Tapi sayang sekali secara global ini masih sangat besar ya gapnya ya. Ya, kita harus akui. Maka di mana-mana biasanya para menteri luar negeri perempuan memiliki perhatian yang lebih besar. Makanya dulu setiap tahun sebenarnya di New York di sela-sela High Level Week untuk UNGA, para menteri luar negeri perempuan itu selalu kumpul kayak arisan sekali setahun untuk bicara mengenai masalah women empowerment ini dalam konteks dunia ya. Saya ingat waktu itu ada perempuan yang mendominasi di dunia internasional, ada Christine Lagarde di IMF. Atau kalau dulu State Secretary Menlu Amerika Serikat Madeleine Albright misalnya, atau kalau di Jerman itu ada Angela Merkel. Jadi seolah-olah tapi ya that's a different thing. Tapi sebenarnya harus ada yang harus diperjuangkan untuk memastikan gap-gap ini semakin berkurang. Nah, SDGs, ini sekarang ini hampir nggak kedengeran ya. Kita tuh bicara mengenai MDGs, Millennium Development Goals, kemudian SDGs. Nah, SDGs ini Sustainable Development Goal itu kita punya target tahun 2030. Sekarang tahun depan 2027, berarti 3 tahun lagi. Tapi hampir dikatakan sepi dalam hal itu. Padahal banyak sekali di situ targetnya itu yang fokusnya kepada perempuan. Just your thoughts on SDGs ini kita masih ada nggak ya? Fokus atau komitmen untuk mencapai SDGs. SDG-nya masih ada dan kita semuanya sadar dan kadang-kadang pada saat disajikan data kita cukup kaget where we are now, which is not in a good situation karena dari data as of today 2026 banyak sekali target-target, ada 17 target yang tidak terpenuhi. Jadi let me bring you the figure. 35% itu memiliki adequate progress. Tetapi dari 35 itu kalau kita breakdown hanya 18% yang on track. Sementara 17% itu progressing tetapi at the moderate level. Jadi kalau kita campur, oke lah progress ya, baik yang betul-betul on track maupun yang moderate, angkanya 35. Sementara itu 48% itu moving very slowly. Dari 48 itu kita breakdown, 18% diantaranya bahkan mengalami regress, mundur dibanding situasi pada 2015. Padahal sekali lagi kita punya waktu max adalah 4 tahun. Kalau pertanyaannya adalah apakah semua target itu akan dapat tercapai pada 2030, maka jawabannya pasti tidak. Jadi yang ada sekarang yang sedang diupayakan oleh UN adalah bagaimana kita mengexpedite progresnya sehingga angka yang mengalami progres itu semakin meningkat. Nah makanya sekarang di dalam tataran UN sudah mulai dibahas what will be after 2030. Karena kita harus sadar konteks, saya ingin memberikan latar belakang sebagai konteks. Why pada saat 2015 kita secara dunia internasional sepakat
untuk memiliki target-target SDG. Karena kita ingin kesetaraan itu ada di mana-mana. Baik kesetaraan dalam hal perempuan, dalam hal pangan, dalam hal kesehatan, dalam hal air. Bagian saya adalah SDG 6. Jadi access to water and sanitation yang termasuk yang mengalami progres paling lambat. Padahal kita tahu bahwa water is life and there is no life without water. Dan kita yakin pada saat target water tidak terpenuhi, maka ini akan menghambat target-target yang lain. Jadi sekarang sebenarnya memang tidak menjadi sorotan utama ya, karena sorotan utama sekarang lebih banyak kepada isu perang, isu konflik dan sebagainya. Tetapi as for UN kita terus bekerja mencoba agar progres dapat dipercepat sampai di titik di 2030 dan diskusinya mulai apa yang akan kita lakukan setelah 2030. Saya ingat pada saat saya baru saja ditunjuk oleh Sekjen PBB, saya bicara dengan Pak Ma'ruf Amin. Waktu itu beliau wapres kan. Terus beliau bilang, tahu nggak Bu Menlu, air di Quran secara khusus ada ayat mengenai air. Al-Anbiya ayat 30. Khusus untuk air, karena tadi water is life, ya, semua ini tidak ada artinya kalau kita tidak punya akses terhadap air dan sanitasi, ya. Apa yang menjadi tantangan terbesar, dan tentu saja dengan adanya konflik itu kan pasti kita regress, ya. Tapi ini memang menjadi perhatian yang betul-betul serius oleh Ibu Retno sendiri maupun PBB. Jadi di PBB ini kita tahu bahwa water itu penting sekali buat kehidupan gitu kan. Jadi baru yang kedua kalinya yaitu pada tahun 2023 UN itu mengadakan UN Water Conference di 2023. Dan disitulah kemudian diambil keputusan mengenai pentingnya ditunjuk seorang utusan khusus untuk air dari utusan khusus dari Sekjen. Dan diperlukan waktu Sekjen hampir 1,5 tahun untuk pada akhirnya memutuskan siapa yang dinilai paling pas untuk menjadi utusan khusus dengan banyak sekali pertimbangan. Maka tentunya kalau buat saya menjadi sebuah kehormatan. Tetapi di situ ada elemen satu, perempuan. Nanti saya cerita mengenai perempuan dan water. Yang kedua, orang sering melihat bahwa water itu adalah a technical issue. Which is not. Water is not a technical issue. Water is a political issue. Maka yang diambil adalah seorang mantan Menteri Luar Negeri. Yang satu tentunya sudah memiliki jaringan, yang kedua selalu memiliki perspektif politik di dalam isu water tersebut. Nah, saya ingin memberikan beberapa gambaran gimana situasi water di dunia ini. Jadi 1 di antara 4 orang di dunia ini tidak memiliki akses terhadap safe drinking water. 1 di antara 4 itu berarti kisarannya sekitar 2,2 miliar orang. Sementara itu ada 3,5 miliar orang, which is 4 in 10, hampir separuh ya, yang tidak memiliki akses terhadap sanitasi. Dan setiap hari 1.000 anak di bawah usia 5 tahun itu meninggal karena air yang tidak bersih dan sebagainya dan sebagainya. So kalau kita ambil gambaran besarnya, air saat ini mengalami 3 tantangan besar. Too much, terlalu banyak, banjir. Too little, scarcity, kekeringan. Dan too polluted, air yang kotor. Nah, kita harus deal dengan 3 tantangan besar air tersebut. Nah, masuk ke perempuan. Jadi di wilayah-wilayah di dunia manapun, di negara manapun, di mana terjadi kekeringan, maka di situ kita melihat bahwa perempuanlah yang mendapatkan tugas untuk mengambil air
dan porsinya lebih banyak dibanding dengan laki-laki. Lagi-lagi aku pengen bawa data. Jadi 70-80% tugas mengambil air keluarga itu adalah dibebankan kepada perempuan dan anak perempuan. 70-80%. Kalau dihitung dari jam yang dipakai, maka dalam satu hari seluruh dunia ya 200-250 juta jam yang dipakai perempuan untuk mengambil air. Sementara laki-laki hanya 80 angkanya. Jadi sepertiga saja yang dilakukan laki-laki. Nah, dalam konteks karena apa? Karena faktor budaya atau karena laki-laki punya beban yang berbeda atau kenapa? Karena macam-macam. Saya lihat ini sangat-sangat basic. Ini ya? sangat-sangat basic, makanya sangat-sangat basic. Jadi mungkin anggapannya kan laki-laki bekerja dan sebagainya, sehingga perempuan. Nah, belum lagi kalau kita bicara di antara rumah dengan sumber air, jaraknya itu berkilo-kilometer. Kita tidak dapat memastikan bahwa perempuan dan anak perempuan itu selamat dalam arti katakanlah maaf, tidak ada pelecehan seksual, tidak ada kekerasan dan sebagainya. Itu adalah isu lain yang muncul dari sebuah isu kelangkaan air misalnya. Nah, yang tadi ingin saya contohkan adalah saya baru-baru ini bersama dengan ada NGO, ada korporasi, jadi kita berusaha untuk tandem mendekatkan akses air 2 desa waktu itu yang saya tangani di NTT. Di NTT, dan itu bukan pertama kalinya saya ke sana. Jadi setiap hari orang harus spend 6 jam untuk mengambil air. Pagi 3 jam karena airnya itu sumbernya ada di bawah, mereka tinggal di atas. 1 jam untuk turun, 2 jam untuk naik. 2 kali sehari. So in total 6 jam hilang untuk mengambil air. Nah, termasuk kadang-kadang anak-anak. Jadi pada saat anak-anak dilibatkan untuk mengambil air, isu yang muncul apa? Right to education. Ya. Mereka seharusnya sekolah, mereka tidak bisa sekolah. Mereka harus mengambil air. Ibu-ibu yang harusnya bisa katakanlah bekerja atau apapun lah yang diinginkan oleh ibu-ibu untuk beraktivitas menjadi hilang. Demikian juga bapak-bapak, dan kesehatannya biasanya stunting terjadi karena isu air ini. Jadi sebenarnya pada saat kita bicara air itu isunya itu kemana-mana, ekonomi, kekerasan seksual. Jadi NTT salah satu daerah yang mengalami kekerasan sangat tinggi ya. Iya, dan kekeringan airnya juga, kelangkaan airnya juga. Jadi kita bantu akhirnya kita bisa menghadirkan keran air di depan rumah mereka. Jadi kita pompa air ke atas dengan tenaga surya, terus kemudian ditampung dan kemudian didistribute di household, di rumah tangga. Dan aku tuh Mbak Desi, aku melihat kebahagiaan yang betul-betul bahagia dari orang-orang yang semula sehari 6 jam harus berjalan mengambil air, tiba-tiba airnya tuh ada di depan mata. So that is very small thing. Kalau kita mau, tapi implikasinya itu luar biasa besar terhadap kehidupan. Implikasinya. Jadi sekarang ibu-ibu sudah mikir 6 jam ngapain ya, kita bisa berusaha dan ekonomi tumbuh. Dari yang kecil lah, menanam tanaman sayuran, mereka bisa meningkatkan pendapatan keluarga. Dan kesehatannya juga karena airnya kan kualitasnya bersih. Jadi perempuan dan air juga kaitannya banyak. Jadi dimanapun saya selalu membawa isu perempuan ini di isu apapun yang sedang saya tangani. Dulu foreign policy of course, issue women and security, it's very obvious at that time. Kemudian sekarang isu women and water, itu juga saya bawa terus karena memang perlu kita bawakan isu itu. Dan ini merupakan isu global ya. Yes, that's right.
Karena katanya juga jumlah air yang bersih ya, air yang bisa kita minum kan memang kita banyak ke laut tapi kan harus Iya, apa yang bisa kita konsumsi itu kan persentasenya itu kan kecil sekali. sangat sedikit. Bu Retno sendiri bagaimana, optimis atau pesimis bahwa masalah air ini nanti tidak akan memicu atau menjadi alasan untuk karena tadi disebut ya political will untuk kita menjaga planet ini secara bersama? Seharusnya water connects. Water, karena isu air itu seharusnya menyatukan kita semua. Karena sekali lagi, water is life. Jadi saya ingat pada saat saya baru saja ditunjuk oleh Sekjen PBB, saya bicara dengan Pak Ma'ruf Amin. Waktu itu beliau wapres kan. Immediately setelah saya bilang, Pak izin menyampaikan laporan dada, terus beliau bilang, tahu nggak Bu Menlu, air di Quran secara khusus ada ayat mengenai air. Al-Anbiya ayat 30. Bahwa semua yang hidup itu terkait dengan air. Kira-kira begitu ya. Saya nggak hafal betul kalimatnya seperti apa. Jadi kalau kita tahu bahwa ada sesuatu yang menjadikan kita hidup, dan kalau kita tidak ada sesuatu itu kita tidak akan hidup, seharusnya itu yang menjadi titik di mana kita harus bersatu. Jadi air tidak boleh dijadikan alat untuk memicu konflik atau perpecahan, tapi justru water menjadi konektor dari semuanya. Iya, ini harapannya demikian ya. Karena profesi saya sebagai diplomat, lebaran saya itu bisa di mana-mana. Dan lebaran tahun ini juga immediately after lebaran saya harus terbang ke Roma karena ada pertemuan mengenai water, so I have to fly also. Ketupat atau lontong? Aku lontong. Lontong. Opor ayam atau rendang? Mungkin pesan untuk para perempuan khusus untuk perdamaian dan dalam semangat International Women's Day ini apa? Salah satu yang selalu saya sampaikan dulu dan saya konsisten sampai sekarang, perempuan dapat menjadi agen perdamaian. Perempuan dapat menjadi agen dari perubahan. Dulu bahkan pada saat isu katakanlah terorisme sedang secara global sedang menghangat, kita percaya perempuan menjadi agen dari perdamaian atau agen yang mendidik anak-anak bangsa agar tumbuh kembang secara lebih baik. Karena kan tugas ibu, salah satu tugas yang salah satu yang dilakukan perempuan di dalam rumah adalah menginjek nilai-nilai. Oleh karena itu kalau si ibu kita didik secara baik, maka bahan yang dipakai untuk menginjek kepada anak-anaknya bahan yang baik juga. Jadi sekali lagi perempuan itu dapat menjadi agen bukan dalam arti tapi bahasanya lebih tepat, nggak apa-apa ya pakai kata agen, agen perubahan, agen perdamaian, agen apapun lah. Dan itu sebenarnya sekali lagi terbukti loh, pakai data loh. Aku makanya aku kemana-mana bawa kertas Mbak Desi, I have to write it down semua data supaya kita pas bicaranya. Jadi sekali lagi untuk perempuan tidak hanya di Indonesia tapi untuk semua perempuan di dunia, satu, kita harus yakin dengan diri kita sendiri bahwa kita bisa, karena keyakinan pada diri sendiri itu utama. Tanpa ada keyakinan kita akan susah untuk maju. Terus yang kedua, pada saat kita sudah yakin, kita juga yakin bahwa kita akan dapat membawa kebaikan, tidak saja bagi masyarakat, keluarga, tapi juga bagi dunia. Wow. Ini masih semangat lebaran sebelum kita tutup pembicaraan ini, dan ini sangat-sangat menarik dan sangat penting, apalagi tadi data menunjukkan bahwa gap
bahwa kemandirian perempuan dalam ekonomi itu masih jauh sekali gapnya, dan termasuk political empowerment itu juga masih banyak yang harus diperjuangkan. Tapi suasana Lebaran ini, apa rencananya? Di rumah atau mudik? Both. Suruh milih makanya both. Biasanya apa yang saya 10 tahun terakhir kan tidak pernah Lebaran pertama dengan ibu saya. Ibu saya sudah 86 tahun sekarang. Jadi begitu saya sudah selesai tanggung jawab saya sebagai Menlu, saya berusaha di Lebaran hari pertama saya dengan ibu saya. Di mana? Di Semarang. Semarang. Tetapi Lebaran sebelumnya saya bisa Lebaran ada di negara mana, lagi ada di pesawat, lagi ada di jadi karena profesi saya sebagai diplomat, Lebaran saya itu bisa di mana-mana. Dan Lebaran tahun ini juga immediately after Lebaran saya harus terbang ke Roma karena ada pertemuan mengenai water, so I have to fly also. Ketupat atau lontong? Aku lontong. Lontong. Opor ayam atau rendang? Opor. Nastar atau kastengel? Kastengel. Because I like cheese. Kue Lebarannya beli atau bikin? Beli. Kenangan Lebaran masa kecil, THR atau baju baru? Baju baru. Sampai nggak bisa tidur. Sampai nggak bisa Karena tidur. punya baju baru besok. Menu Lebaran yang paling dicari pertama? Lontong opor sama sambal goreng. Yang paling cepat habis kuenya di rumah apa kalau? Kacang ya, nggak kue. Kacang ya? Kacang tuh paling cepat habis. Lebaran tanpa apa? Satu hal yang tidak boleh hilang. Sampai sekarang baju baru. Baju baru. Jadi biasanya beli H minus bikin? Berapa? Kok bikin sih? Nggak, maksudnya ada Yeah. tukang jahit gitu. Enggak. Biasanya H minus berapa gitu kan. Biasanya 10 hari terakhir aku sama mantu-mantu perempuan gitu pergi kemana. Terus mulai beli baju untuk yang laki-laki, untuk suamiku, untuk anak-anakku yang laki. Terus untuk kita perempuan-perempuan sama untuk cucu-cucu gitu. Jadi itu momen yang selalu dinantikan, baju baru untuk Lebaran. Jadi kalau ada satu kata yang menggambarkan Lebaran khusus tahun ini, apa? Karena banyak sekali keprihatinan ya. Jadi kita harus meningkatkan apa sih Mbak? Empathy. Dan sekaligus empathy mean share ya. Dengan kondisi seperti ini kita harus banyak share. Tapi yang penting adalah kita harus mampu meningkatkan resiliensi kita. Pada saat kita kuat, kita bisa membantu. Saya itu selalu diajar ibu saya, kamu harus kuat. Karena kalau kamu kuat, kamu dapat membantu orang banyak. Jadi itulah yang saya selalu ingat pada saat Lebaran buat saya waktunya berbagi sebenarnya. Dan itu sekarang sebenarnya yang paling dibutuhkan oleh dunia. Kan nggak mungkin kalau perang kita berbagi kan. Jadi kalau kita berbagi ya perangnya harus berhenti gitu, baru kita berbagi. Peace, not Peace. war. Bu Retno, terima Thank kasih you. banyak atas insight-nya, luar biasa. Selalu senang mendengar cerita maupun insight dan pemikiran-pemikiran dari Bu Retno, your role model. Sangat bagus, khusus bagi kita semua, apalagi the girls in this country. Sekali lagi, terima kasih banyak. Bu Retno. Sukses. Mohon maaf lahir batin. Maaf lahir batin. Dan sampai ketemu nanti. Pasti di lain waktu dengan cerita yang lebih asik lagi nanti. Ya, demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Terima kasih juga atas perhatian Anda. Jangan lupa acara ini dapat Anda saksikan di cnnindonesia.com dan juga di YouTube CNN Indonesia Insight with Desi Anwar. Sampai jumpa. Selamat Lebaran. Selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir